Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, dengan segala ucapan syukur kepada Tuhan, kita kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Amsal 9 ayat 1 sampai ayat 19. Saya akan membacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh bagi dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Puji Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah respon. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 19 adalah undangan kepada orang yang berhikmat, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Karena ini adalah sifatnya undangan, berarti setiap orang yang diundang harus memiliki respon. Respon atas undangan yang diberikan. Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal 1 sampai Amsal 8, Amsal 9 berupa nasihat. Dan Amsal 9 ini menutup rangkaian nasihat panjang oleh penulis Amsal yang bertujuan agar orang-orang dapat memilih hikmat dan menolak kebodohan dan mendorong orang untuk memilih jalan yang benar. Karena apabila orang salah memilih akan berakibat fatal. Oleh karena Bapak Ibu, kita akan simak pembahasan di dalam Amsal 19 ini. Penulis Amsal menggambarkan ada dua wanita, dua perempuan di dalam Amsal 9, yaitu perempuan bijaksana dan perempuan bebal atau perempuan cerewet, dikatakan pada ayatnya yang ke-13. Perempuan bijaksana di ayat 1 dikatakan dia mendirikan rumahnya. Ayat 1 dikatakan bahwa dia mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Dia juga memotong ternaknya, mengolahnya, menyediakan hidangan, dan menyuruh pelayan-pelayannya untuk berseru di tempat tinggi, memanggil orang-orang yang diundang adalah orang yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi, dijelaskan pada ayatnya yang ketiga ya. Nah, ketika perempuan bijaksana ini menyediakan hidangan untuk perjamuan yang ia lakukan dan mengundang orang-orang yang tidak berakal budi, orang-orang yang tidak berpengalaman. Nah, Bapak Ibu, kita juga dapat melihat wanita kedua atau perempuan kedua. Dalam ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan bahwa ada juga perempuan bebal atau dikatakan perempuan bebal cerewet di dalam firman Tuhan ya. Perempuan ini tidak berpengalaman. Ayat 13. Dan
tidak tahu malu. Artinya ada perbedaan perempuan bijaksana dan perempuan bebal cerewet. Nah, Bapak Ibu, kedua perempuan ini menyediakan hidangan yang sama dan mereka masing-masing mempersiapkan perjamuan bagi orang-orang yang diundang untuk menikmati persekutuan dengan mereka. Kita lihat dari persiapan-persiapannya dan perbedaan dari kedua perempuan tadi, perempuan bijaksana dan perempuan bebal. Perempuan bijaksana adalah perempuan yang bertanggung jawab, yang menyediakan makanan yang bermanfaat bagi tamu undangannya. Bapak Ibu dapat membacanya pada ayat 5 dan 6. Dia dapat dilihat ulang bahwa dia menyediakan makanan yang bermanfaat dan menjamu orang-orang yang akan menikmati perjamuan bersamanya. Tetapi berbeda dengan perempuan yang bebal. Dia menyediakan makanan hasil curiannya. Kembali pada ayat 16 dikatakan bahwa siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, dia berkata, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Bapak Ibu, hidangan perjamuan yang dia sediakan adalah hasil curian. Air, makanan, hasil curian. Dan dikatakan dimakan dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, masing-masing kalau kita melihat kedudukan dari kedua perempuan ini, perempuan bebal dan perempuan bijaksana, mereka mengambil posisi di tempat tinggi di kota, dikatakan ya pada ayat yang ketiga. Juga demikian pada ayatnya yang ke-14 tentang perempuan yang bebal, tidak berpengalaman, tidak tahu malu dan cerewet itu duduk di depan di pintunya atas kursi tempat yang tinggi di kota. Nah, Bapak Ibu, mereka memiliki kedudukan yang sama di tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa tawaran dunia ini dan apa yang sedang diajarkan tentang tawaran kepada Allah yang mengajarkan hikmat, memberikan hikmat dan sumber hikmat, dan Allah adalah hikmat sendiri, itu berbeda. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kedua-duanya memiliki pengaruh yang sangat penting dan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita yang harus merespon. Apakah kita mau menerima undangan yang digambarkan perempuan bebal, tidak berpengalaman dan cerewet dan tidak tahu malu itu, ataukah kita mau merespon undangan dari perempuan bijaksana yang bertanggung jawab menyediakan hidangan yang bermanfaat. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, bukan berarti wah di dunia ini hanya Allah lebih daripada kuasa-kuasa atau tawaran dunia, tetapi tawaran dunia pun itu besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada Amsal 9 ini tidak memberikan tawaran, melainkan tantangan bagi setiap orang agar setiap kita atau setiap orang memilih setia dan mau belajar dari hikmat supaya menikmati hidup yang berkemenangan dan hidup yang menyenangkan, hidup yang memuaskan. Dalam ayat 11 dikatakan, karena oleh aku umurmu dipanjangkan dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Artinya ada kemakmuran, ada kenikmatan ketika kita memilih jalan hikmat. Dan kita juga melihat ketika kita membiarkan diri kita dibujuk rayu oleh kebebalan atau memilih jalan yang pintas, keindahan-keindahan, kenyamanan, segala hal yang mengenakkan hidup kita selama kita hidup di dunia ini, karena itu ditawarkan oleh dunia. Dan terkadang kita kurang jeli di dalam memilih. Banyak anak-anak Tuhan, jangan membahas orang dunia, Bapak Ibu, orang dunia akan melakukan hal itu. Mereka lebih memilih hal-hal yang mengenakkan daging ketimbang melakukan kebenaran. Oleh karena itu pengaruhnya besar di dalam kehidupan kita. Dikatakan ketika kita salah memilih jalan yang pintas, hal-hal yang menyenangkan ketimbang kita harus memikul salib, melakukan kebenaran, menyelipkan daging kita. Ya, apa yang kita tuai? Ayat 18 dikatakan,
dan bahwa orang-orang yang diundang ada di dalam dunia orang mati. Maaf saya baca keseluruhan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Bapak Ibu, akan ada kematian, kebinasaan ketika kita keliru untuk memilih pilihan mana, respon mana yang kita harus berikan sebagai tanggapan di dalam kehidupan kita. Nah, kedua perempuan ini mewakili dua jalan. Kalau di sekolah minggu ada lagu Bapak Ibu Saudara ya, di dunia ini ada dua jalan, mana yang kau pilih. Nah, ada dua jalan, sama halnya dengan kedua perempuan ini, memiliki dua jalan yang berbeda. Mana yang harus kita pilih? Keduanya menawarkan persekutuan yang sama dan membutuhkan respon dari setiap kita. Oleh karena itu, tentukan respon kita dari sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Mana yang harus kita pilih? Hikmat yang dibahas dalam Amsal pasal 9 ini, hikmat adalah Allah sendiri, ada gambaran Allah sendiri, Allah yang mengajarkan kita ketetapan-ketetapan firman Tuhan dan hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat-ayatnya yang pasal-pasal lain, saya akan bagikan ayat di dalam pasal yang ke-8. Di sana ada dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan mengenal yang Maha Kudus adalah hal yang baik untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang diundang harus memutuskan siapa yang mereka pilih. Orang-orang yang diundang itu adalah saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mana yang harus kita pilih? Jika kita memilih atau mengikuti jalan perempuan bijak atau jalan Allah, akan memperoleh hidup. Ayat yang ke-6, kita kembali melihat ayat 6. Dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Buanglah kebodohan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mengikuti jalan kebenaran, melakukan firman Allah dikatakan adalah kebodohan. Karena di dalam Amsal ayat 9, pasal 9 ini sangat jelas bahwa apa yang diundang atau ditawarkan, diberikan oleh perempuan bebal itu adalah hal-hal duniawi, bukan hal-hal yang membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu, jikalau kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima kebenaran, tahu hal-hal apa yang harusnya kita lakukan, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya, kita dikategorikan dengan orang yang bodoh. Karena kita sebenarnya orang yang pintar, tahu kebenaran, tapi hanya sengaja tidak melakukannya. Oleh karena itu, saya percaya keluarga besar GPD El Shaddai Magelang tidak memilih jalan yang salah, tetapi memilih jalan yang tepat, yaitu jalan Allah, perempuan bijaksana. Puji Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita harus menentukan pilihan kita. Saya mau hidup di dalam kebenaran. Lakukanlah apa yang menjadi pilihan kita, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersatu di dalam doa, kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang menuntun, mengajarkan kita akan setiap hal-hal yang indah untuk kita lewati, kita nikmati bersama di dalam hikmat, di dalam Tuhan. Karena hikmat itu adalah gambaran Allah sendiri. Haleluya. Terima kasih Bapa yang mulia, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang indah, yang selalu memancarkan jalan yang terbaik untuk kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan respon yang baik, memilih jalan kebenaran di dalam kehidupan kami, supaya kami memperoleh kehidupan, bahkan memiliki kehidupan kekal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebenarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan memberitakan keperkasaanmu, sebab Engkaulah hikmat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.